Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Prodi Statistika Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Diagram Kendali Multivariate Poisson untuk Pengendalian Kualitas Proses Produksi di PT Jinxiang Nusantara. Pendahuluan. Setiap perusahaan harus melakukan pengendalian kualitas pada produk yang dihasilkannya untuk meminimalisir kecacatan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Karena jika terdapat banyak produk yang cacat atau tidak sesuai, akan menyebabkan masalah bagi perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar pula. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pada pengendalian kualitas yaitu statistical process control. Di dalam metode ini terdapat control chart atau diagram kendali yang merupakan salah satu teknik utama yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Jika fokus utamanya adalah jumlah cacat pada setiap unit produksi, dan jumlah cacat diklasifikasikan menjadi 2 atau lebih kategori, maka diagram kendali yang dapat digunakan yaitu diagram kendali multivariate Poisson. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui batas kendali diagram kendali multivariate Poisson pada pengendalian kualitas produk dan mengetahui hasil penerapan diagram kendali multivariate Poisson pada pengendalian kualitas produk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PT Jinxiang Nusantara mengenai kecacatan pada produksi thickener. Karakteristik kecacatannya terdiri dari 4 variabel jenis cacat, yaitu warna tidak sempurna, mengandung kontaminan, pemasangan label miring atau terbalik, dan label terlepas dari packaging. Data ini diambil dari 50 unit produksi thickener pada tahun 2020. Data akan dibagi menjadi 2, sebanyak 40 unit data digunakan untuk memperoleh batas kendali, fase 1, dan sebanyak 10 unit data digunakan sebagai penerapan diagram kendali yang diperoleh pada fase 1. Fase 2. Metodologi. Uji kecocokan distribusi. Uji chi-square digunakan untuk menguji apakah data dari setiap variabel karakteristik kualitas berdistribusi Poisson atau tidak. Rumus untuk mencari nilai chi-square adalah sebagai berikut. Secara umum, perumusan hipotesis uji chi-square yaitu H0, data dari variabel acak X mengikuti distribusi tertentu. H1, data dari variabel acak X tidak mengikuti distribusi tertentu, dengan kriteria uji sebagai berikut. Uji kecocokan distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software. Asumsi pengambilan keputusannya yaitu dengan melihat nilai p-value pada output software. Jika nilai p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Statistik D. Didefinisikan nilai statistik D sebagai jumlah dari seluruh variabel XJ, yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Pendugaan parameter lambda J. Dengan menggunakan metode Moment diperoleh penduga parameter lambda J adalah rata-rata sampel X bar. Pendugaan parameter θ0. Dengan menggunakan metode Moment, diperoleh penduga untuk θ0 yaitu sebagai berikut. Batas kendali multivariate Poisson. Chiu dan Kuo memberikan persamaan untuk batas kendali atas dan batas kendali bawah multivariate Poisson sebagai berikut. Pada proses multivariate Poisson, ketika setiap variabel Xj yang mempunyai nilai rata-rata yang kecil akan mengakibatkan nilai statistik D pun menjadi kecil atau 0. Hal ini dapat menyebabkan nilai probabilitas peluang D sama dengan 0 lebih besar daripada alfa per 2. Jika hal itu terjadi, maka nilai BKB menjadi 0 dan hanya BKA yang dicari. Oleh karena itu, harus dilakukan perhitungan nilai BKB terlebih dahulu. Jika nilai BKB sama dengan 0, maka BKA dapat diperoleh melalui persamaan sebagai berikut. Pembahasan dan diskusi. Uji kecocokan distribusi. Dengan menggunakan taraf signifikan alfa sebesar 0,05, diperoleh nilai p-value, hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat satu variabel yang tidak berdistribusi Poisson, maka variabel tersebut tidak diikutsertakan dan hanya 3 variabel yang digunakan untuk memperoleh nilai batas kendali. Statistik D diperoleh hasil nilai statistik D untuk fase 1 sebagai berikut. Parameter lambda J dan θ0 diperoleh hasil nilai lambda J untuk lambda 1 dan lambda 2 sebesar 1,075, untuk lambda 3 sebesar 0,875. Diperoleh hasil nilai θ0 yaitu 0,25235. Batas kendali multivariate Poisson dihitung melalui pendekatan nilai dari jumlah peluang statistik D setiap sampel terhadap nilai alfa per 2, di mana untuk batas kendali 3 sigma setara dengan nilai kesalahan alfa sebesar 0,0027. Dengan menggunakan program RStudio diperoleh nilai peluang sebagai berikut.
Dari tabel ini diperoleh nilai peluang statistik D pada batas jumlah cacat K0, yaitu sebesar 0,0804355. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,00135, maka nilai BKB diagram penilaian multivariate Poisson menjadi 0. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai BKA digunakan persamaan pada slide 10. Dari tabel ini diperoleh nilai peluang statistik D pada jumlah cacat ke-11, yaitu sebesar 0,00017786, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,0027. Maka nilai BKA diagram kendali multivariate Poisson adalah 11. Diagram kendali multivariate Poisson fase 1 sebagai berikut. Diagram kendali multivariate Poisson fase 2 diperoleh hasil nilai statistik D untuk fase 2 sebagai berikut, dan diagram kendali multivariate Poisson sebagai berikut. Kesimpulan, batas kendali diagram kendali multivariate Poisson dengan 3 variabel karakteristik jenis kecacatan diperoleh melalui pendekatan nilai dari jumlah peluang statistik D dengan menggunakan nilai kesalahan alfa sebesar 0,0027. Diperoleh nilai BKB 0 dan BKA-nya 11. Penerapan diagram kendali multivariate Poisson untuk fase 1 pada data kecacatan produksi Tikener menyatakan bahwa proses produksi dalam keadaan terkendali karena semua titik berada di dalam batas kendali, sehingga batas kendali dapat digunakan untuk memonitoring proses selanjutnya pada fase 2. Pada diagram kendali multivariate Poisson fase 2 menyatakan bahwa proses produksi dalam keadaan terkendali karena semua titik berada di dalam batas kendali. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.